Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden segera kibarkan bendera putih. Di era reformasi ternyata telah melahirkan sebuah konglomerasi baru secara ekonomi dan juga politik, di mana politik itu sangat liberal dan juga kapitalistik. Ongkos rekrutmen politik semakin mahal. Politik transaksional tumbuh bersama ongkos proses politik menjadi sangat besar. Melahirkan perselingkuhan para politikus, partai politik dan para taipan. Oligarki terjadi makin mesra. Wakil rakyat yang menyandang sebagai anggota dewan pada semua tingkatan hanya sebagai aksesoris kekuasaan, bahkan sangat fatal kalau saja langsung ataupun tidak langsung hanya sebagai budak oligarki. Partai politik menjadi makelar curang suara publik, sementara pemilu justru semakin memilukan publik pemilih. Partai politik menjadi makelar curang suara publik, sementara pemilu justru semakin memilukan publik pemilih. Mereka terpaksa datang ke bilik suara karena tekanan ekonomi dan masuk jeratan politik transaksional. Setelah itu, wakil rakyat dan rakyat pemilih putus hubungan, menunggu pemilu berikutnya lagi. Demokrasi dibajak oleh para politikus atas tekanan para taipan sebagai oligarki yang semakin brutal yang telah menguasai semua instrumen dan lini setiap pemilu ataupun pilpres. Korupsi merajalela, KPK tinggal nama, tidak bergigi lagi. Bahkan indikasinya sebagai banteng keamanan bagi para koruptor. Mekanisme self-correction dilumpuhkan oleh kekuatan oligarki sehingga republik menghadapi prospek jatuh menjadi negara gagal. Krisis multidimensional dan kemarahan rakyat mulai menampakkan keberaniannya, cepat atau lambat, akan mengancam dan melawan oligarki. Kekuasaan oligarki mulai mengidap retak internal, kini mengalami perambatan retak yang makin lebar. Republik Indonesia bisa kemudian berpotensi mengalami gelombang anarki, seperti amok massa, munculnya people power, atau revolusi. Indonesia sedang berhitung mundur untuk menjaga keruntuhan republik ini dengan menghentikan kerakusan oligarki yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan republik ini. Presiden sepertinya sudah di luar kemampuan untuk mengendalikan situasinya, bahkan larut menjadi bagian oligarki. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya Presiden segera mengibarkan bendera putih, mengembalikan mandat pada rakyat untuk kembali menata ulang Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menebak arah politik Jokowi di Pilpres 2024. 3 periode jabatan presiden hampir tidak mungkin terjadi di era reformasi. Indonesia sepertinya trauma mempunyai presiden terlalu lama. Kabarnya semua partai terutama PDIP tidak setuju presiden 3 periode. Presiden Jokowi sendiri juga menegaskan tidak setuju untuk 3 periode. Jadi clear, semua kompak. Selama ini 3 periode ini hanya wacana liar yang berkembang di media, terutama di media sosial. Lalu kemanakah arah politik Jokowi di Pilpres 2024? Apakah Jokowi akan ditinggalkan mitra koalisinya? Atau masih punya kekuatan untuk tawar-menawar? Pada 2024 ada 270 pelaksana tugas PLT Kepala Daerah. Semua PLT dipilih Presiden dan memiliki kekuatan tersendiri. Apalagi jika menjelang 2024, Jokowi menjadi ketua umum salah satu partai. Kemungkinan Jokowi menjadi ketua PDIP, Demokrat, atau partai yang lain bukanlah hal yang mustahil. Nah, jika Jokowi memiliki partai, kekuatan tawarnya pun akan tetap besar. Di antara tokoh yang santer dan juga berpeluang maju di Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan sejumlah nama lain. Di antara nama-nama itu siapa yang memungkinkan untuk didukung Jokowi? Semua tetap punya peluang untuk didukung Jokowi. Prabowo misalnya, cukup kuat dan dekat dengan Jokowi saat ini. Tapi jika Prabowo diusung oleh PDIP, maka pengaruh Jokowi ke Prabowo kalah kuat dengan Megawati. Apalagi Prabowo 2 kali pernah dikalahkan oleh Jokowi di Pilpres 2020 misalnya. Apalagi
Prabowo 2 kali pernah dikalahkan oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Hiruk-pikuk Pilpres masa lalu bisa jadi resisten dan punya potensi kerentanan hubungan antara Jokowi-Prabowo. Tentu ini akan jadi kalkulasi tersendiri bagi Jokowi. Selain Prabowo, orang yang cukup dekat dengan Jokowi adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Lagi-lagi Ganjar adalah kader PDIP. Tanpa jabatan presiden pasca 2024, Jokowi tidak akan dihitung kekuatannya oleh Megawati, yang notabene menjadi penguasa di partai berlambang kepala banteng. Artinya dominasi Megawati kader akan menihilkan Jokowi. Kecuali jika Ganjar membelot dan keluar dari PDIP. Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil tidak terlalu dekat, tapi akan sangat ditentukan oleh partai pengusung dan elektabilitas. Sandi kader Gerindra sulit mendapatkan tiket maju dari Gerindra, mengingat Prabowo masih menjadi primadona di partai berlambang Garuda ini. Kecuali jika Prabowo batal maju di Pilpres 2024, Sandi akan punya peluang. Sementara Ridwan Kamil, selain tidak punya partai, elektabilitasnya juga tidak terlalu menonjol. Masih perlu kerja keras jika ingin dapat pinangan dan dukungan. Mendukung Anies, kalkulasinya bagi Jokowi lebih rasional. Selain elektabilitas yang menjanjikan, Anies sulit dikalahkan jika maju di Pilgub DKI lagi. Anies mesti nyapres, jika tidak, Anies akan bertarung di Pilgub DKI lagi sebagai incumbent. Seandainya pun semua partai dihalangi untuk mengusung Anies nyangkut di DKI, Anies masih bisa lewat jalur independen. Di DKI, elektabilitas Anies tidak tertandingi. Akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkan Anies di Pilgub DKI 2024. Incumbent, prestasi cukup banyak dan populer, serta fanatisme pemilih sangat kuat. Soal ini, analis dan juga surveyor politik paham datanya. Jika Jokowi berniat membawa putra sulungnya Gibran Rakabuming ke Jakarta, mesti menghindari lawan Anies. Masih terlalu berat dan tidak tepat waktu. Untuk menghindari lawan Anies, di Pilgub DKI, Anies mesti dicapreskan. Jokowi dukung Anies ini akan jadi win-win solution. Pertama, keduanya pernah punya sejarah kedekatan yang bisa direkatkan lagi. Kedua, rekonsiliasi bangsa ini akan bisa dijahit kembali. Anies punya karakter merangkul dan bersinergi dengan semua bangsa. Ketiga, Anies tipe orang yang di dalam dirinya tidak ada kosakata balas dendam. Siapapun akan nyaman dan aman bersama Anies. Tapi apapun itu, Presiden Jokowi pasti punya rencana dan kalkulasi yang matang soal Pilpres 2024. Karena ini menyangkut eksistensi politiknya setelah tidak lagi jadi presiden. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa isu mengenai masa jabatan presiden 3 periode kembali berhembus kencang. Sampai-sampai KSP mengatakan ada yang berusaha menjerumuskan Jokowi lewat isu masa jabatan 3 periode. Melalui keterangan tertulis dari Deputi 5 KSP Jalaswari, memberikan penjelasan, ia memastikan Jokowi sama sekali tak pernah memiliki hasrat untuk menjabat kembali sebagai presiden lagi. Terkait isu tersebut perlu ditegaskan bahwa Jokowi tidak memiliki hasrat sama sekali untuk masa jabatan presiden 3 periode. Presiden sampai dengan saat ini masih memegang komitmen reformasi tentang pembatasan periode masa jabatan 2 periode. Jalaswari juga mengatakan Jokowi telah jauh-jauh hari menepis kabar tersebut. Jalaswari juga beranggapan ada yang ingin menjerumuskan Jokowi.